Pada 25 Juni tahun 2009, Michael Jackson ditemukan meninggal di dalam kamarnya di rumahnya yang bertempat di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Penyebab kematian diketahui adalah karena keracunan atau overdosis obat propofol dan benzodiazepin. Nah, propofol dan benzodiazepin diberikan oleh dokter pribadi Michael Jackson. Saat itu, yang menjadi dokter pribadi dari Michael Jackson adalah Conrad Robert Murray. Nah, teman-teman, mungkin telah banyak orang yang membahas tentang kematian Michael Jackson. Namun, di video kali ini saya ingin membahas tentang dokter pribadi dari King of Pop Michael Jackson, yaitu Dr. Conrad Robert Murray. Nah, mengapa sampai Dr. Murray ini dapat memberikan dosis propofol dan benzodiazepin yang berlebihan sehingga The King of Pop meninggal dengan diagnosis henti jantung akibat dari keracunan obat propofol dan benzodiazepin ini. Berikut akan dibahas di dalam video kita kali ini. Conrad Robert Murray pada masa kecilnya dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya dari ibunya di kota Grenada. Kemudian sampai Murray berusia 7 tahun, kakek dan neneknya menyerahkan Murray kepada ibunya yang berada di Port of Spain di kota Trinidad. Nah, Murray kecil tumbuh dalam keadaan yang serba berkekurangan. Dia tidak hidup bersama ayahnya, dia hanya hidup bersama dengan ibunya di kota Trinidad. Kemudian pada usia 25 tahun, Murray berpindah ke Texas mengikuti ayahnya yang bekerja di Texas. Dan kemudian Murray melanjutkan sekolahnya di sekolah kedokteran di Texas Southern University. Nah, kemudian Murray pun akhirnya lulus dari Texas Southern University dengan gelar cum laude, dengan gelar sarjana kedokteran. Kemudian Murray pun melanjutkan pendidikannya, yaitu pendidikan residensi pengobatan interna di tempat perkuliahannya, yaitu di Rochester. Kemudian Murray pun setelah selesai mengambil residensi pengobatan interna, Murray melanjutkan pendidikannya, yaitu dia mengambil beasiswa di bidang kardiologi di University of Arizona. Nah, teman-teman, setelah Dr. Murray ini menyelesaikan pendidikannya di bidang kardiologi di University of Arizona, akhirnya Dr. Murray memulai pekerjaannya sebagai dokter di San Diego di rumah sakit Sharp Memorial Hospital pada tahun 1990. Dan selain bekerja di rumah sakit, Dr. Murray juga membuka tempat praktek di Las Vegas. Nah, awal pertemuan Dr. Murray dan penyanyi Michael Jackson, The King of Pop ini terjadi pada tahun 2006, yaitu bertempat di Las Vegas. Hal ini disebabkan karena pada saat itu putri dari The King of Pop ini mengalami sakit, yaitu Paris Jackson. Paris Jackson itu saat itu dia sakit dan kemudian Michael Jackson membawa Paris Jackson ke Dr. Murray ke tempat prakteknya dan kemudian Dr. Murray menjadi dokter dari Paris Jackson ini. Nah, kemudian Paris Jackson mengalami kesembuhan akibat dari diobati oleh Dr. Murray ini. Nah, kemudian karena melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Murray, akhirnya Michael Jackson mengambil atau memberikan tawaran kepada Dr. Murray ini untuk menjadi dokter pribadinya dalam turnya yang akan dilakukan. Nah, kemudian dia menyuruh promotornya yaitu AAG untuk menyuruh atau bekerja sama dengan Dr. Murray agar Dr. Murray mau untuk menjadi dokter pribadi dari Michael Jackson. Nah, kemudian Dr. Murray pun setuju untuk menjadi dokter pribadi dari The King of Pop Michael Jackson ini. Nah, teman-teman, selama Dr. Murray menjadi dokter pribadi dari The King of Pop, Michael Jackson, Dr. Murray mengetahui bahwa Michael Jackson ini dia mempunyai penyakit yaitu susah tidur atau insomnia. Dan kemudian Dr. Murray memberikan obat propofol. Nah, untuk ketahuan teman-teman, obat propofol ini adalah obat bius yang biasa digunakan di ruangan operasi di rumah sakit agar membius pasien, agar pasien dapat tertidur dan kemudian dokter dapat memulai operasi. Dan teman-teman,
dokter yang dapat memberikan obat propofol ini adalah dokter yang mempunyai kompetensi, yaitu dokter anestesi. Nah, sementara dokter Murray ini dia tidak memiliki kompetensi dalam hal memberikan obat propofol ini, karena dokter Murray adalah dokter di bagian kardiologi. Nah, hal ini adalah hal yang sangat salah. Dia tidak sesuai dengan kompetensi dari dokter Murray. Hal ini dapat menjadi tuduhan kepada dokter Murray, sehingga dokter Murray dapat dipenjarakan akibat dari memberikan obat yang tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, teman-teman, pada saat itu selama 6 minggu, Dr. Murray ini dia memberikan propofol sebanyak 50 mg ke dalam pembuluh darah dari Michael ini. Jadi dimasukkan propofol ke dalam pembuluh darah, pembuluh vena dari Michael, karena Michael ini dia mengalami susah tidur, jadi dia tidak dapat tidur, kemudian diberikan propofol, dia dibius, kemudian Michael ini dapat tertidur selama 6 minggu, diberikan 50 mg, teman-teman. Kemudian Dr. Murray ini dia khawatir jika hal ini terjadi terus-menerus, maka Michael ini dapat mengalami kecanduan dan ini sangat berbahaya untuk tubuh Michael. Nah, makanya Dr. Murray kemudian dia mengurangi setengah dari dosis obat propofol yang diberikan. Dia memberikan 25 mg propofol kepada penyanyi Michael Jackson ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pada tanggal 23 Juni, 2 hari sebelum hari kematian Michael Jackson, yaitu pada tanggal 25 Juni, Dr. Murray ini akhirnya memberikan obat untuk membantu Michael Jackson tidur, karena dia terus mengalami keadaan susah tidur atau insomnia. Ya, jadi Dr. Murray memberikan obat alprazolam dan midazolam. Alprazolam dan midazolam ini merupakan obat penenang. Nah, kemudian Dr. Murray memberikan obat alprazolam dan midazolam ditambah dengan 25 mg propofol. Dr. Murray memberikan kepada Michael Jackson dan Michael Jackson ini dapat tertidur. Nah, kemudian besoknya Dr. Murray sudah tidak lagi memberikan propofol. Dia hanya memberikan alprazolam dan midazolam saja dan Michael Jackson ini dapat tertidur. Nah, teman-teman, kemudian pada tanggal 25 Juni pada pukul 1.30 atau pada jam setengah 2 pagi, Michael Jackson ini dia mengalami susah tidur, teman-teman. Dan kemudian dia memanggil Dr. Murray. Dia bilang bahwa dia susah tidur dan Dr. Murray memberikan obat penenang yaitu Valium untuk membantu Michael Jackson tidur. Namun setelah ditunggu sampai jam 2 pagi, Michael Jackson ini juga dia tidak kunjung tidur. Jadi dia tetap masih tersadar. Dia tidak bisa tidur, dia tetap mengalami susah tidur. Akhirnya pada jam 2 pagi Dr. Murray memberikan obat yaitu midazolam dan alprazolam kepada Michael Jackson, teman-teman. Namun sampai jam 10:40, jam 10 pagi, Michael Jackson juga belum bisa tertidur. Nah, akhirnya Dr. Murray memberikan 25 mg propofol kepada Michael. Jadi obat-obat yang tadi Valium tidak mempan, kemudian dia memberikan alprazolam dan midazolam juga tidak mempan untuk Michael. Nah, teman-teman, kenapa sampai obat-obat penenang ini tidak mempan? Nah, ini kemungkinan karena tubuh Michael ini sudah tidak lagi menerima atau sudah resisten terhadap obat-obat penenang itu, karena dia sudah menerima obat propofol yang punya tingkat biusnya atau dia punya tingkatnya sudah lebih daripada alprazolam dan midazolam, sehingga saat diberikan alprazolam dan midazolam itu sudah tidak mempan lagi. Jadi akhirnya Dr. Murray menambahkan 25 mg propofol ke dalam tubuh Michael. Disuntikannya lah melalui pembuluh darah Michael, teman-teman. Dan teman-teman, ketika Dr. Murray memberikan 25 gram propofol ke dalam tubuh Michael, kemudian dilihatnya Michael itu sudah bisa tertidur. Nah, ketika Michael tertidur, Dr. Murray kemudian pergi ke toilet karena dia merasa ingin buang air kecil dan dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali dari toilet, teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata Michael Jackson sudah tidak sadarkan diri dan ketika dirabanya, Michael Jackson sudah mengalami henti jantung, teman-teman. Kemudian Dr. Murray segera menelpon 911 dan Dr. Murray kemudian melakukan pijat jantung atau resusitasi jantung paru kepada Michael Jackson, teman-teman. Namun Michael Jackson sudah tidak dapat tertolong ketika Michael Jackson dibawa ke rumah sakit di Los Angeles dan dinyatakan meninggal. Kemudian dari hasil pemeriksaan,
didapatkan dari sampel darah Michael Jackson bahwa terdapat overdosis atau kandungan berlebihan dari propofol dan juga alprazolam di dalam darahnya. Dan Michael Jackson dinyatakan meninggal karena henti jantung atau serangan jantung akibat dari keracunan yang disebabkan overdosis dari propofol, teman-teman. Nah, teman-teman, pada bulan Februari tahun 2010, Dr. Murray kemudian didakwa dengan tuduhan pembunuhan tidak sengaja kepada penyanyi Michael Jackson karena Dr. Murray memberikan obat yang tidak sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli kardiologi. Dia memberikan propofol yang merupakan obat yang harusnya diberikan oleh ahli anestesi. Kemudian pada 29 November 2011, Dr. Murray diadili dan dihakimi dan dia mendapat hukuman 4 tahun penjara. Namun pada tahun 2013, tepatnya pada 28 Oktober 2013, Dr. Murray ini dibebaskan dengan pembebasan bersyarat karena dia berkelakuan baik. Jadi Dr. Murray ini hanya mengalami masa tahanan yaitu 2 tahun penjara saja, teman-teman. Namun hingga pada tahun 2016 yang didapatkan dari berita yang dibaca bahwa Dr. Murray ini dia masih belum bisa untuk melakukan tugasnya sebagai seorang dokter, yaitu memeriksa pasien karena dia punya lisensi medis atau izin praktek medisnya sebagai seorang dokter itu di Texas telah dicabut. Namun di California dia punya izin praktek medisnya itu sebagai seorang dokter ditangguhkan atas kasus tuduhan pembunuhan tidak sengaja terhadap Michael Jackson ini, teman-teman. Nah, begitu teman-teman cerita dari Dr. Conrad Robert Murray yang dituduh atas pembunuhan tidak sengaja terhadap The King of Pop, Michael Jackson. Sekian video tentang Dr. Murray, dokter pribadi dari Michael Jackson.